Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak salah ada di antara dua golongan manusia. Yang pertama, orang yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dalam artian dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Hingga dia bisa melakukan hal yang bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia berani melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Maka orang yang pertama ini dikatakan bahwa disifatkan seperti orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya dimanapun dia berada. Ini bisa dihukumi orang yang kafir. Karena tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dimanapun dia berada. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat. Nah ini kalau orang ini tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, maka dia melakukan apa yang dia kehendaki dan dia dihukumi orang kafir. Ya. Juga ada kemungkinan yang kedua, yaitu dia meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala melihat. Tapi kenapa kok masih melakukan maksiat? Berarti golongan orang yang kedua ini dia meyakini ketika dia melakukan maksiat tersebut, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maka waliyadu billah, sungguh hamba tersebut sangat berdurhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat dan dia tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Jangan kita meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya manusia juga manusia mahalul khata' wan nisyan, tempatnya daripada kesalahan dan kelupaan. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dari wujud dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih mengampuni kita. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah melampaui batas, hei diri-diri mereka, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah, rahmatnya Allah sangat luas. Nah, dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Maka terutama pada kesempatan kita di bulan Ramadan ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubat. Apabila kita tidak diberikan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apabila hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dibalas seketika itu, ketika dia melakukan pelanggaran di dunia, dibalas ketika itu juga, maka tidak ada satupun manusia yang tersisa di bumi ini. Maka alhamdulillah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat ini jangan kita menyalahartikan atau menyalahgunakan. Allah itu Maha Pengampun kok. Ini tidak apa-apa, sholatnya rodok telat-telat sidik tidak apa-apa. Sholat tak jamak sisa nanti wong ngantuk kok. Subuh tidak apa-apa rodok telat-telat. Wong Allah Maha Pengampun. Terus biasanya ini seperti dalam syariat wudhu, habis rampung sholat isya, sholat ba'diyah, sholat tarawih 20 rakaat, sholat tambah witir lagi 3, bahkan 11. Kok ngelihat di kaki ada kotoran cicak misalnya, najis. Waduh, sholat isya aku piye ini? Tidak apa-apa, Allah karim, Allah Maha Pengampun, tidak apa-apa, insya Allah tetap diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada najis, wong cuma kotoran cicak sedikit. Jangan kita menganggap enteng dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita juga melihat orang-orang zalim, ya Allah, ini kok dibiarkan ya sama Allah ya. Ya di orang-orang zalim kadang-kadang kita ngelihat malah sugih-sugih. Malah biasanya yang maling-maling itu sing sugih-sugih.
Tapi kenapa kok Allah melakukan sedemikian ini? Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah Subhanahu wa taala memang sengaja membiarkan mereka yang zalim itu, membiarkan orang yang melakukan maksiat, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai nanti waktunya habis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilepas mereka itu. Kapan? Di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam taubat ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu, mathalul ladzi yudhnibu liyatub mathalul ladzi yadnisu badanahu wa thiyabahu liyaghtasil wa ma hakadha yanbaghi innama yanbaghi an yahtariza min ad-danasi mastata'a thumma in waqa'a fihi bihukmil ghaflah wasahu kana al-wajib alaihi at-tanadduf fil hal. Mathalul ladzi yudhnibu liyatub, misalnya orang yang dia ini melakukan dosa untuk tobat kepada Allah seperti tadi. Enggak apa-apa, nanti saya tobat. Gampang, Allah Maha Pengampun kok. Ya, saya masih muda, enggak apa-apalah, minum-minum sedikit ya. Mumpung ini masa muda. Wong ustadz-ustadz itu juga pernah muda, banyak omong mereka ini ya. Kan sekarang anak-anak muda gitu. Nanti kalau sudah agak tua nanti saya mau bertobat. Baru mulai ngambil sajadah, mulai ke masjid. Ya rencananya seperti itu. Mathalul ladzi yudhnibu liyatub, permisalannya mereka yang berdosa untuk melakukan tobat atau dia sudah ngangan-ngangan tobat sebelum melakukan dosa. Gampangkan tobat. Mathalul ladzi yudnisu badanahu wa thiyabahu liyaghtasil. Misalnya orang yang mengotori badannya atau mengotori bajunya untuk mandi. Misalnya jenengan lihat orang tengah jalan hujan-hujan ini ada kubangan air, kok mandi di situ kayak burung kalau pagi gitu. Mandi di air, di kubangan lumpur, dikotori badannya. Mau apa mas? Saya mau kotor-kotor dulu terus setelah ini saya mau mandi. Apa yang ada di benak jenengannya? Oh orang edan rasa digagas. Oh orang ndak waras ini. Ya mengotori badannya sendiri bahkan bajunya untuk apa? Untuk saya nanti mau mandi. Eman-eman saya mandi masuk badan saya kurang kotor. Ini atau kurang pas. Lain bagi wa ma hakadha yanbaghi, dan tidak seperti ini seharusnya. Ya. Inna ma yanbaghi an yahtariza min ad-danasi mastata'a thumma in waqa'a fihi bihukmil ghaflah wa sahu kana al-wajib alaihi tanadduf fil hal. Bukan seperti ini yang normal itu atau yang sebenarnya itu bukan seperti ini. Jangan kita salah artikan tobat, jangan kita salah gunakan bertobat, jangan kita entengkan tobat. Tapi yang sebenarnya adalah kita menjaga daripada kotoran-kotoran tersebut. Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jangan kita malah nyemplungkan diri ke sana. Kita jaga sebisa kita. Kemudian yang namanya manusia. Saya pernah dengar manusia itu apa yang dilupakan. Manusia. Jadi memang manusia tempatnya lupa. Jadi kalau kita lupa, kadang-kadang manusia lupa, kadang-kadang kita terbujuk oleh setan. Setelah kita menjaga dari pada hal itu, kok kecemplung. Nah baru sudah kecemplung gak sengaja ini, baru kita mandi atau membersihkan diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil hal, seketika itu pula, ketika sadar ya Allah, kemudian kita menyesalinya. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu, berhenti. Jangan terus ya Allah saya ini kok bejat gini ya, tapi sama tetap lanjut minumnya. Ini istihza. Jangan. Kita berhenti dulu daripada yang kita maksiat, yang kita lakukan tersebut, daripada maksiat. Kemudian kita di dalam hati timbulkan rasa penyesalan. Dan keinginan kita untuk tidak mengulanginya sama sekali selama-lamanya. Baru itu dinamakan taubat. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi apabila kita sudah tobat itu buat yang sudah kecemplung, jangan kita nyemplung-nyemplung buat tobat. Kalau nyemplung-nyemplung mati sisan malah di dalam, waliyadzubillah. Ya, kita nggak tahu kapan umur kita, kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di malam-malam bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melewati satupun di antara kita, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada aulia Allah Subhanahu wa taala, yang turun kepada orang-orang yang menghidupkan di malam-malam bulan Ramadan ini.